Halo teman-teman, kali ini saya akan mendemonstrasikan suatu aplikasi yang diberi nama Denting Persalinan. Aplikasi ini digunakan untuk melacak data ibu hamil, dan aplikasi ini sifatnya eksklusif, jadi hanya user yang memiliki kredensial saja yang bisa menggunakan aplikasi ini. Langsung saja kita coba login, jadi login tampilannya seperti ini ya. Kita login menggunakan kredensial saya masukkan password. Kemudian login. Nah, tampilan utamanya adalah seperti ini. Di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa menu ya. Jadi di samping di side panel atau di navigasi ada overview, entry baru, entry saya, arsip saya. Overview ini isinya adalah rangkuman data-data yang terbaru, yang ditampilkan yang hanya yang terbaru saja. Jadi 4 terbaru, nanti ada tampilan di sini. Dan ini bisa difilter berdasarkan bulan atau bisa difilter berdasarkan lokasi. Jadi kalau saya pindah ke lokasi, maka akan ditampilkan sesuai dengan lokasinya. Kemudian di bagian entry baru, kita bisa membuat entry baru untuk dimasukkan ke dalam database. Tampilannya seperti ini. Nanti kita coba buat entry baru. Kemudian di entry saya berisi entry-entry yang kita masukkan ke dalam database. Kemudian di arsip saya berisi entry yang kita arsipkan. Nah, entry yang ada di arsip saya ini sifatnya privat ya. Jadi tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali kita sendiri. Ini seperti Ana Rosita. Kalau kita lihat di bagian overview, di sini tidak ada yang namanya Ana Rosita karena kita arsipkan. Kemudian kalau kita pilih misalnya satu lokasi Bedono, kita bisa lihat beberapa entry yang ada di lokasi tersebut. Kemudian untuk pindah ke lokasi lainnya, cukup dengan klik ini ya, di sorting ini, di filternya, kita bisa pilih lokasi lain. Atau kalau di bagian bulan ya, misalnya kita pilih bulan, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau kita pilih Oktober misalnya, nah kita bisa melihat datanya ada Hana Amelia dan Dewi Yulianti. Kemudian ada fitur search. Nah, fitur search ini tergantung di mana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya di sini ya, di bulan Oktober ini, kita search misalnya Yana, tidak ditemukan. Jadi hanya ditemukan data yang ada di dalam bukan sorting atau filter ini saja. Tapi kalau kita misal carinya di luar ya, kita bisa mencari semuanya. Jadi misal kita cari Yana, nah kita bisa temukan Yana. Atau kita bisa cari misalnya Dewi, nah sesuai namanya. Atau kita juga bisa mencari sesuai alamatnya, misal Bedono. Nah kita bisa temukan semua Bedono. Atau kalau mungkin namanya sama dan alamatnya berbeda, kita bisa mengkombinasikan nama dan alamatnya. Misal kita ingin mencari namanya Yana, yang lain ya. Misalnya Bedono, nah ini kan ada banyak. Tapi kita cuma pengen cari yang namanya Yana. Nah, akan ditampilkan hanya yang namanya Yana dan alamatnya Bedono. Kemudian di di bagian item ini, di setiap entry ini ada tanda di sampingnya. Nah, tanda di sampingnya ini adalah resiko. Kalau misal saya lihatkan di entry saya saja. Nah, kalau warnanya hijau seperti ini berarti tidak ada resiko. Kalau warnanya oranye itu berarti resiko sedang, dan kalau warnanya merah berarti resikonya tinggi. Kalau kita klik, kita lihat infonya, untuk yang warna hijau itu maka tidak ada resiko. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya ya, di resiko sedang, maka ada resikonya, resiko sedang ditandai oranye. Nah, kalau misal kita lihat yang warna merah, maka ada resiko tinggi di situ. Kemudian kita bisa lihat
detailnya ini tadi ya. Kita bisa lihat detailnya ini tadi. Dan kita bisa cetak. Jadi misal kita klik ini ya, ini cetak, maka akan dibuka browser baru, tab baru berisi PDF yang bisa kita cetak. Atau langsung bisa, misalnya saya close dulu, bisa langsung kita download dengan cara klik download ini. Kalau kita klik download, maka langsung akan terdownload. Nah, kemudian kita juga bisa mengarsipkan atau menghapus, mengubah maksud saya. Dan dua aksi ini hanya bisa dilakukan oleh user yang menginputkan data. Jadi kalau kita lihat di bagian public, kemudian kita pilih suatu entry gitu ya, aksi dua tadi tidak ada di sini. Jadi aksi untuk public itu hanya ada print dan download. Kemudian coba kita buat entry baru ya. Kita buat entry baru, kita kasih nama Hana Aulia misal. Hana Aulia, nama suami misal Joko Sumargo. Tanggal lahir misalnya 3 Februari 2021. 1994 misalnya. 1994. Alamat lengkap, misal kita pilih Kebon Dalam, RT 3 RW 5. Misal, kita nggak tahu itu di mana ya. Kemudian pekerjaannya misalnya ibu rumah tangga, IRT, pendidikan diploma misalnya, pekerjaan suami misalnya gawai swasta, kemudian pendidikan terakhir suami misalnya sarjana, GPA 110, hari pertama haid terakhir, misal ini nanti digunakan untuk perhitungan umur kehamilan, trimester, dan HPL. Jadi umur kehamilan, trimester, dan HPL ini dikalkulasi berdasarkan HPHT. Misal kita masukkan tanggal 04 bulan 07 tahun 2021. Nah, umur kehamilan 1 minggu. Nah, kalau kita ganti misal 02. Nah, jadi berubah 22 minggu, trimester 2, dan hari perkiraan lahirnya 11 November 2021. Kemudian di sini ada resiko, kita bisa klik resikonya. Misal kita klik resiko, jarak anak kurang dari 2 tahun misal. Tidak ada resiko tinggi, nomor HP misal kita kosongkan dulu, keterangan kita kosongkan dulu. Kemudian di sini ada pilihan tandai sudah lahir. Jadi semua entry ketika ditandai sudah lahir, maka dia akan diarsipkan dan tidak akan muncul di publik. Jadi kalau ingin dimunculkan di publik, jangan ditandai sudah lahir. Misal kita submit, maka akan muncul Hana Aulia di bulan November 2021. Coba kita lihat. Nah, resikonya sedang, kalau kita lihat detailnya, resikonya jarak anak kurang dari 2 tahun. Nah, ini datanya persis seperti yang kita inputkan tadi ya. Kemudian, misal kita ingin mengedit input ini, maka kita tinggal masuk ke entry saya, kemudian kita pilih Hana Aulia, kita klik edit. Nah, kita klik edit. Misal kita edit HPHT-nya menjadi tanggal 1, tanggal 2. Kemudian kita simpan, submit. Kalau kita cek lagi, maka HPHT-nya sudah menjadi 2 Februari. Kemudian, kalau kita ingin mengarsipkan, kita tinggal pilih saja Hana Aulia, kemudian kita klik arsipkan, maka akan hilang dari tampilan publik ya. Kita tidak temukan lagi Hana Aulia di sini.
Tapi kita bisa temukan di arsip saya. Nah, di arsip saya ini cuman kita yang bisa melihat. Nah, gimana kalau kita pengen menghapus selamanya? Kalau kita pengen menghapus selamanya, kita bisa masuk ke arsip saya ini, kemudian pilih mana yang akan dihapus. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini bukan arsip lagi, tapi hapus. Nah, setelah dihapus, maka tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi hati-hati dalam menghapus entry ini. Kemudian, di sini ada fitur notifikasi ya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian ini, panel, kalau kita buka, maka akan muncul seluruh riwayat yang dilakukan oleh para user. Jadi ada banyak. Ini adalah entry yang kita lakukan tadi, menambahkan entry baru, mengubah HPHT, kemudian menghapus entry. Jadi kalau di sini tulisannya menghapus, itu belum tentu dihapus oleh usernya. Bisa saja hanya diarsipkan ya. Kemudian kita bisa merubah profil. Jadi kalau di sini kan tulisannya foto profilnya hanya ada tulisan W, gitu saja ya. Kita bisa klik profile, kemudian pilih profile. Kita bisa pilih foto, misalnya kita pilih foto, ubah. Aduh, di mana? Download picture. Nah, misal kita pilih foto cantik ini, bisa kita geser sesuaikan ya. Untuk zoom in, zoom out menggunakan scroll. Untuk tampilan mobil mohon maaf belum bisa. Pins-nya biasanya kan bisa dipins untuk zoom, tapi saya belum menemukan caranya. Kemudian setelah selesai, jika sudah puas ya, kita klik terapkan. Nah, untuk menghapus tinggal klik hapus saja. Ini ya. Kemudian kita juga bisa mengganti nama, misal namanya saya ganti menjadi lebih bagus itu Wahid Susilo. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik selesai. Oke, nah di sini sudah muncul foto yang tadi kita inputkan. Dan foto ini tampil secara publik, jadi semua orang misalnya di notifikasi ini ya, semua orang di notifikasi akan muncul fotonya yang kita terapkan tadi. Kemudian kita bisa mengubah password, caranya adalah masuk ke profile, kemudian klik ubah password. Nah, di sini kita harus memasukkan password yang lama, yang saat ini kita gunakan. Misal kita coba ubah password, saya ubah, kita enter, oh salah, 2000, oke. Nah, kemudian setelah berhasil memasukkan password yang lama, kita tinggal memasukkan password yang baru ini. Jadi nama, misalnya passwordnya saya ganti menjadi seperti ini. Kita ubah. Nah, ketika ada error maka akan muncul di bawahnya. Jadi seperti ini, password yang Anda masukkan terlalu lemah. Jadi untuk password itu usahakan 8 karakter dengan kombinasi angka dan huruf. Misal saya ganti sesuai ini ya, 8 karakter lebih. Kemudian klik ubah password. Nah, maka akan ada informasi password Anda berhasil diubah. Kemudian ketika ada ini ya, orang lain yang menginput data, menambah atau mengubah, misal saya contohkan, nanti akan muncul ada set notifikasi seperti tadi di bawah sini ya. Misal saya menggunakan akun yang lain, saya ubah entry yang sembarang, misal saya ganti GPA-nya, saya submit. Nah, maka akan muncul di sini dinding persalinan mengubah GPA pada entry training C. Nah, kalau kita lihat di notifikasi ini ya, kita klik, kemudian di sini kita klik juga, maka akan muncul detail itemnya yang diubah GPA-nya. Apa lagi ya?
Iya, kemudian untuk logout bisa klik logout ini, dan satu lagi sih, kemudian bagaimana dengan responsiveness atau responsive mobile view? Saya akan tunjukkan dengan size yang berbeda ya. Misal kita klik ini, kemudian kita klik developer tool, maka akan berubah ya. Nah, size ini jadi di sini kan tampilannya ada nama, alamat, umur, kehamilan, HPL. Tampilannya ini berdasarkan size device-nya. Jadi kalau device-nya kecil, maka tampilannya juga menyesuaikan. Data yang ditampilkan menyesuaikan. Kemudian untuk mobile view, tampilannya adalah seperti ini. Jadi search-nya ada di bawah, bukan di samping lagi ya. Dan navigasinya, side panel-nya tidak ada lagi. Kita bisa navigasi menggunakan ikon-ikon yang ada di atas, di header ini. Kalau kita klik ini arsip, kemudian yang ini adalah entry saya. Ini untuk menambahkan. Kemudian kalau ingin kembali ke overview, kita bisa klik ini ya, logonya. Kalau kita klik logonya, nah kembali ke overview lagi. Selebihnya sama, fitur search juga sama. Misal kita cari Yana, nah muncul Yana. Kemudian kalau pengen logout, tinggal kita klik logout. Oke, maka akan kembali ke tampilan logout. Mungkin itu saja untuk demo aplikasi kali ini ya. Ya, sudah. Terima kasih. Semoga penjelasan saya cukup mudah dipahami.